Halo semua, selamat datang di channel Flame di yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah mari kita gas ke alur ceritanya. Jiwa Cimi memikat Xiaoyan ke sini, dan membiarkan Xiaoyan mengalami pertempuran yang tampaknya sempurna, dan bahkan menggunakan klon pemakan jiwa sebagai umpan, untuk menangkap ikan besar klon Yuanshen. Namun, Xiaoyan masih gelisah di hatinya, dan dia selalu berhati-hati, tetapi di luar dugaan, dia masih tidak mengeluarkan jiwa Cimi selangkah demi selangkah, sehingga Xiaoyan tidak tahu kapan dia jatuh ke dalam perangkapnya. Dan aku tidak tahu metode apa yang digunakan jiwa Cimi. Dalam waktu sesingkat itu, Xiaoyan mengambil semua klon dewa asli tanpa sepengetahuan Xiaoyan. Xiaoyan berbalik dan memikirkannya, hanya untuk menemukan bahwa seluruh pikirannya tertarik pada mayat dewa primordial bintang 5, tetapi kenyataannya, Xiaoyan memang merasakan tekanan dari garis keturunan yang kuat, yang tidak mungkin palsu. Jadi Xiaoyan bahkan lebih bingung sekarang, apakah suara itu dibuat oleh jiwa Cimi untuk sengaja membujuk Xiaoyan, atau memang suara Yuanshen bintang 5, dan penindasan garis keturunan memang ada. Yang perlu dikonfirmasi oleh Xiaoyan sekarang adalah apakah avatar dewa asli tidak. Dia benar-benar diambil oleh jiwa Cimi. Dengan kata lain, bahkan mayat dewa asli bintang 5 ini sebenarnya telah diambil oleh jiwa Cimi, tetapi telah lama direduksi menjadi benda mati, dan jiwa Cimi hanya dapat menggunakan darah dewa aslinya. Bagaimanapun, itu adalah Yuanshen bintang 5, dan tidak mengherankan jika Yuanshen bintang 1 memiliki penindasan garis keturunan. Adapun nama Tai Yuanyi, saya khawatir itu semua dibuat oleh jiwa Cimi. Tujuannya adalah untuk menunda waktu Xiaoyan, sehingga Xiaoyan tidak terlalu ragu, dan membelinya cukup waktu, di bawah penindasan darah, rebut klon dewa asli. Tapi aku meremehkanmu. Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat dia melihat avatar Yuanshen-nya, dan fluktuasi matanya saat ini bukan miliknya sama sekali. Selain itu, ia memiliki aura pembunuh yang kuat ketika Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, yang terakhir tidak mengatakan sepatah kata pun, menggerakkan tubuhnya, menginjak telapak kakinya ke dalam kehampaan, dan menjarah langsung sesuai dengan dewa Xiaoyan. Tujuannya juga sangat jelas, yaitu melenyapkan Xiaoyan. Sosok Xiaoyan segera melesat kembali, dan setelah beberapa saat pemulihan, tanda abadi di dahi Xiaoyan juga kembali bersinar, artinya, Xiaoyan sekarang dapat melakukan teknik pembentukan kehidupan lagi. Meskipun tidak ada klon Yuanshen, Xiaoyan masih memiliki klon yang melahap jiwa. Meskipun jauh lebih lemah daripada kekuatan fisik klon dewa asli, fungsi klon yang melahap jiwa benar-benar berbeda dari klon dewa asli. Yin Saki yang dimiliki oleh klon Soul Eater memiliki dampak mutlak pada jiwa. Pada saat ini, avatar yang melahap jiwa dan dewa langsung terintegrasi menjadi satu. Di hadapan avatar Yuanshen yang bersiul, Xiaoyan tidak ragu sama sekali, dan segera mengeluarkan 8 penguasa berat misterius yang sunyi, dan kejahatan, semangat dituangkan ke dalam penguasa. Sebuah kaki menabrak klon Yuanshen yang dijarah. Ledakan. Saya melihat klon Yuanshen menggunakan tinju yang lembut, tinju ini secara alami sangat akrab bagi Xiaoyan, karena trik ini akrab bagi Xiaoyan dan tidak dapat dikenali lagi. Dia juga mengerti bahwa di bawah tinju yang tampaknya tenang ini, ada kekuatan yang ganas dan tak tertandingi. Ledakan. Tinju itu bertabrakan dengan 8 desolate misterius penguasa Xiaoyan, dan ki hitam yang dibangkitkan oleh roh jahat menyelimuti klon Yuanshen. Tentu saja, Xiaoyan tidak terkejut, pukulan ini langsung menghantam Eid Desolate. Xuan Chongqi dikirim terbang bersamanya. Sosok itu kehilangan keseimbangan di bawah kekuatan yang kuat, Xiaoyan, yang memegang 8 penguasa misterius Desolate di kedua tangan, dihancurkan oleh mulut harimau. Xiaoyan mendesis dingin, dengan senyum masam di wajahnya, baru saja dia menyadari bahwa melawan klon Yuanshen adalah seperti ini, seperti batu yang sangat keras, dan juga memiliki kekuatan yang menakutkan. Pertahanan dan kekuatannya sangat luar biasa, dan bahkan karena kekuatan fisiknya yang tak tertandingi, itu memberi orang keinginan untuk tidak ingin bertarung dengannya sama sekali, apalagi membunuh sesuatu. Sepertinya kamu berhasil pada akhirnya, tetapi jika aku bisa membawamu pergi sekali, aku bisa membawamu untuk kedua kalinya. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit, dan dia melihat klon dewa asli dan berkata dengan suara yang dalam, tetapi Xiaoyan mengerti bahwa pada saat ini tidak mudah untuk merebut kembali klon dewa asli. Tetapi untuk Xiaoyan, klon dewa asli tidak boleh hilang, tidak peduli apa hari ini, dia harus mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali klon dewa asli. Adapun klon Yuanshen yang berdiri di udara di ujung yang jauh, tanda bintang di tengah alis berkedip pada saat ini, dan kemudian saya melihat bahwa itu tergantung di antara alis Yuanshen bintang 5, dan kekuatan bintang, diserap olehnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam waktu singkat, tanda bintang kedua muncul di antara alis.
Xiao Yan menyaksikan adegan ini dan merasakan perasaan mendalam yang tak terbayangkan, yang terakhir benar-benar menggunakan waktu yang begitu singkat untuk membiarkan klon dewa asli menerobos ke dewa asli bintang 2. Karena kamu sudah menebaknya, aku tidak perlu menyembunyikannya darimu. Itu benar, yang aku inginkan adalah klon Yuan Shen ini. Menempatkan tubuh kedagingan di tanganmu, itu hanya buang-buang waktu. Akhirnya berbicara, tetapi ketika suara itu keluar, Xiao Yan mengerti dan yakin dengan tebakannya. Merasakan kidan darah Yuan Shen yang kuat, tampaknya dia juga terpesona olehnya. Tampaknya di matanya, tubuh yang melahap jiwa tidak dapat dibandingkan dengan Yuan Shen, jadi dia membuat serangkaian rencana, hanya untuk mendapatkan milik Xiao Yan, ambil kembali Yuan Shen. Lupakan saja, aku awalnya ingin menghancurkan mayatmu menjadi puluhan ribu keping, tetapi karena kamu telah merawat tubuh aslimu dengan baik, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Lama bagi kita untuk melakukannya. Kita akan bertemu lagi. Setelah berbicara, klon Yuan Shen bergerak, dan bahkan menyerahkan kekuatan bintang-bintang Yuan Shen bintang 5, jiwa Cimi tampaknya takut. Itu juga takut, dan itu akan berubah jika ditunda. Tidak akan mudah untuk membunuh Xiao Yan. Karena klon dewa asli telah mengambil alih, belum terlambat untuk membalas dendam ini di lain hari. Ini adalah yang paling bijaksana pilihan untuk pergi secepat mungkin. Begitu suara itu jatuh, yang terakhir bergerak langsung, dan siap menyerbu. Pergi. Tidak semudah itu untuk pergi. Xiao Yan juga minum dengan suara yang dalam, dan dewa itu duduk. Pada saat ini, klon Yuan Shen, yang baru saja mengambil langkah, tiba-tiba membeku, dan kemudian ada tatapan perjuangan di matanya, dan wasiat milik Xiao Yan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kemudian dia mulai mengambil kembali klon dewa asli miliknya. Kamu siap? Aku secara alami. Suara Xiao Yan keluar, dia menyembunyikan kekuatannya untuk merebut rumah di klon dewa asli, karena setelah memasuki tempat ini, semuanya masih tampak terlalu halus, yang telah dibuat Xiao Yan rasanya salah. Termasuk kemunculan Jiu Ying, meski sempat kaget dan ditinggal Bing Yuntu, Xiao Yan masih merasa ada yang tidak beres, jadi Xiao Yan sedikit banyak mengawasi semuanya. Adapun klon dewa asli, jiwa Xiao Yan sendiri ada di dalamnya, tetapi ketika koneksi terputus, Xiao Yan sengaja menyerah. Dia harus melihat apa niat sebenarnya dari jiwa Cimi. Kekuatan kuat Xiao Yan untuk merebut rumah tiba-tiba meletus pada avatar Yuan Shen. Karena itulah jiwa Cimi, yang hendak bergerak dan hendak pergi, dikendalikan oleh Xiao Yan lagi. Aku sudah mempersiapkan hari ini untuk waktu yang lama, jadi, jika aku ingin pergi, kamu tidak akan bisa menyimpannya. Jiwa Cimi telah sepenuhnya mengambil klon dewa asli, dan Xiao Yan sepenuhnya, kehilangan kendali atas klon dewa asli. Suara jiwa Cimi jatuh, dan saya melihat bahwa sidik jarinya berubah dengan cepat, dan celah muncul di kehampaan di depannya, dan ada kompas emas di celah itu. Jiwa Cimi tidak mengatakan sepatah kata pun, dan bahkan tidak peduli dengan kekuatan Xiao Yan untuk merebut rumah, karena dia tahu bahwa selama dia pergi dari sini dan mendapatkan jarak yang cukup jauh dari Dewa Xiao Yan, kekuatan rumah, ambil secara alami akan menghilang. Sial, wajah langka Xiao Yan menunjukkan kemarahan yang tidak bisa disembunyikan, dan tubuhnya dengan cepat tersapu, mencoba menggunakan segala cara untuk mencegah jiwa Cimi pergi dengan klon dewa asli. Namun, seperti yang dikatakan Cimi Sol, ia sudah menghitung ini, dan dengan semua persiapan yang dilakukan sebelumnya, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menghentikannya. Bahkan pada saat ini, sudah terlambat untuk menggunakan labu dewa bermata 9. Apa yang dipecahkan oleh jiwa Cimi adalah celah kehampaan, yang setara dengan lubang cacing kecil yang tidak stabil, dan akan dipindahkan kemana saja, jauh atau dekat. Tapi jiwa Cimi telah lama dipersiapkan, dan kompas emas harus menjadi salah satu harta karunnya, dengan kompas emas inilah jiwa Cimi dapat menembus kehampaan. Ketika Xiao Yan hanyut, jiwa Cimi telah mengendalikan avatar Yuan Shen, melangkah ke celah ketiadaan, menginjak kompas emas, dan berbalik perlahan, menatap Xiao Yan yang bergegas ke arahnya, sudut mulutnya naik sedikit. Kamu dapat memiliki bakat klan Cimiku untuk merebut rumah, tetapi kecerdikan klan Cimi tidak mungkin kamu miliki. Kebencian di antara kita belum berakhir, aku akan kembali untuk menemukanmu. Pada saat itu akan menjadi milikmu. Waktu mati. Klon Yuan Shen berbicara perlahan, tetapi dia bukan lagi milik Xiao Yan, tetapi milik jiwa Cimi lagi. Di bawah wajah yang dikenalnya, suara jiwa Cimi datang. Xiao Yan telah melakukan segala macam tindakan pencegahan di sepanjang jalan, tanpa diduga, jiwa Cimi menemukan peluang jangka pendek dalam pertempuran sengit antara Xiao Yan dan Kaisar Pemakan Jiwa. Xiao Yan sangat cepat dan ingin bergegas ke Void Crack, tapi jelas sudah terlambat saat ini. Dengan mulut klon Yuan Shen yang sedikit terangkat, Void Crack tiba-tiba menghilang ketika Xiao Yan mendekat. Artinya, pada saat celah di kekosongan ditutup, Xiao Yan benar-benar kehilangan koneksi dengan klon dewa asli. Sosok Xiao Yan ditangguhkan dalam kehampaan, dengan kulit suram.
Dia awalnya mengira dia telah memperoleh klon pemakan jiwa ketika dia datang ke sini, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa setelah memanen klon pemakan jiwa, dia kehilangan klon dewa asli. Ini membuat Xiao Yan lebih dari sepadan dengan kerugiannya, dan dapat dikatakan bahwa kerugiannya berat. Meskipun klon Soul Eater dapat menebus kelemahan serangan jiwa, itu hanya lapisan gula pada kue untuk pertempuran, batas atas klon Yuan Shen jauh lebih tinggi daripada klon Soul Eater. Sialan, Xiao Yan memarahi lagi dan lagi, membiarkan jiwa Cimi melarikan diri, aku khawatir akan sangat sulit untuk menemukannya. Dan jiwa Cimi juga khawatir bahwa Ci akan berubah, dan bahkan untuk sementara meninggalkan kekuatan bintang yang kuat yang terkandung dalam Dewa Primordial Bintang 5, dan dia harus pergi dari sini untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Xiao Yan memberikannya terlalu banyak kejutan, sehingga tidak berani mengambilnya lagi. Kontes dengan Xiao Yan. Tapi saat ini, jiwa Cimi telah membawa klon dewa asli ke gedung kosong dan menghilang. Sudah terlambat bagi Xiao Yan untuk melakukan apapun sekarang. Meskipun dunia nyata Suanyin tidak seluas dunia Sengsi, Cimi jiwa sangat licik, dan tidak mungkin untuk melacak lokasi yang tepat tanpa tanda. Jadi bahkan jika Anda ingin menemukan jiwa Cimi di dunia nyata Suanyin ini, Anda pasti akan mencari jarum di tumpukan jerami. Xiao Yan merasakan penyesalan di hatinya saat ini. Bagaimanapun, avatar dewa asli ini tidak hanya diperoleh melalui kerja kerasnya, tetapi juga berkat bantuan bersama dari Xie Zun dan Zun Sang, yang memungkinkan Xiao Yan untuk memenangkan ini, klon kuat dengan darah dewa asli. Ketika kekuatan dewa asli dibagi karena roh dunia, dan kekuatannya sulit untuk meningkat dengan cepat, avatar dewa asli sangat membantu Xiao Yan. Sekarang lebih baik, avatar dewa asli juga hilang, oleh Xiao Yan, dan kekuatan dewa asli hilang, bahkan jika Xiao Yan berlatih sangat keras. Namun, itu hanya menembus ke tahap akhir Dewa Dou Bintang 7. Dengan 60 juta ki asal, masih 20 juta lagi dari puncak Dewa Dou Bintang 7. Setelah kehilangan klon dewa asli, Xiao kekuatan tempur Yan akan sangat meningkat, berkurang tajam. Bahkan jika ada klon pemakan jiwa, Xiao Yan hanya tahu sedikit tentang itu. Meskipun klon pemakan jiwa memiliki puluhan juta jiwa, dan kehidupan dan kematian kaisar pemakan jiwa tidak pasti, Xiao Yan tidak memiliki cara untuk menjadi terampil, dalam waktu singkat tanpa mengetahui apa-apa, gunakan klon Soul Eater. Oleh karena itu, akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk menghadapi keabadian kaisar saat ini. Xiao Yan, yang kehilangan tiruan Yuan Shen-nya, sama saja dengan dipotong tangannya, dan dia bahkan kehilangan kualifikasi untuk melawan kaisar abadi. Void Fissure, apakah ada kemungkinan bahkan celah Void ini ditempa olehnya, untuk menipuku? Mata Xiao Yan tiba-tiba menyipit, mengingat perilaku jiwa Cimi, sepertinya spekulasi semacam ini sangat mungkin. Xiao Yan melihat sekeliling, dan kekuatan jiwa domain yang kuat segera menyebar. Mengikuti aura yang ditinggalkan oleh klon dewa asli, Xiao Yan menemukan beberapa jejak. Sepertinya Xiao Yan menduga bahwa jiwa Cimi tidak memiliki kekuatan sama sekali. Robek Void Rift. Tapi itu hanya menggunakan semacam penipuan, tujuannya adalah untuk membuat Xiao Yan percaya bahwa itu tidak ada lagi di sini. Nafas memang sudah hilang, tapi dari retakan ini bukan seperti celah kosong, ini seperti retakan luar angkasa sederhana. Jika demikian, maka kemungkinan besar masih berada di wilayah kutub jurang maut ini. Di tengah, mata Xiao Yan berkilat, tidak mungkin dia melepaskan klon Yuan Shen-nya dengan mudah. Jiwa domain masih menemukan beberapa petunjuk, tetapi itu hanya tebakan Xiao Yan, bahkan di jurang kutub ini, tidak mudah untuk menemukan seseorang tanpa mengetahui lokasi spesifik mereka. Namun, Xiao Yan segera memikirkan sesuatu dan melihat lautan hitam di bawah. Saya tidak tahu apakah ada harapan untuk meminta bantuan, kata Xiao Yan dengan senyum masam. Yang paling akrab dengan tempat ini mungkin adalah Jiu Ying yang telah ada di jurang selama bertahun-tahun, dan dengan kekuatan Jiu Ying, bahkan jika klon dewa asli dibunuh oleh Cimi jiwa telah dipromosikan menjadi Yuan Shen Bintang 2, dan itu tidak akan menjadi lawan Jiu Ying. Jika Anda dapat memindahkan Gunung Jiu Ying, dan jiwa Cimi benar-benar masih dalam jurang, mungkin akan ada secercah harapan. Tetapi jika Anda ingin meminta bantuan Mo Jiuying, saya khawatir itu bukan tugas yang mudah. Tapi masalahnya telah sampai pada titik ini, klon dewa asli juga sangat penting bagi Xiao Yan, selama ada secercah harapan, Xiao Yan tidak akan memilih untuk menyerah. Mata Xiao Yan langsung membeku, dan dia bergerak menuju dasar laut. Di bawah laut yang bergejolak, itu dalam dan mati. Di laut, sosok Xiao Yan berubah menjadi garis putih dan menyapu dasar laut dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanpa dukungan ki dan darah yang kuat dari klon Yuan Shen, Xiao Yan segera merasakan ini, kesenjangan yang substansial. Dari berhemat ke boros itu mudah, dari boros ke berhemat itu sulit, poin ini tidak ditambahkan sama sekali, hanya setelah kehilangan avatar dewa asli,
Xiao Yan merasakan perasaan yang sangat tidak biasa, bahkan jika avatar yang melahap jiwa dari anak laki-laki di sebelahnya, dewa mengikuti dengan cermat. Tidak ada cara untuk memberikan rasa aman yang dibawa oleh klon dewa asli, dan Xiao Yan memutuskan untuk menemukan klon dewa asli, apapun yang terjadi. Di mana 9 bayi? Sosok Xiao Yan tergantung di bawah dasar laut yang dalam, matanya sedikit kental, dan dengan mendengus, kekuatan yang bercampur dengan jiwa menyebar di laut dalam ini. Saat suara Xiao Yan keluar, dasar laut masih tenang, dan dia tidak mendengar jawaban apapun dari Jiu Ying, dan Xiao Yan tidak dapat mengetahui di mana Jiu Ying berada saat ini. Jiu Ying, kenapa? Sebelum mendapat jawaban dari Jiu Ying, Xiao Yan berteriak. Dia tahu Jiu Ying pasti bisa mendengar panggilannya, tapi Jiu Ying memilih untuk mengabaikannya, jadi dia tidak menanggapi Xiao Yan. Aku memanggilmu atas nama kehormatanmu, Jiu Ying, di mana itu? Suara Xiao Yan bercampur dengan kekuatan jiwa dan amarahnya. Sama seperti suara Xiao Yan keluar, air laut yang awalnya mati di sekitarnya akhirnya mendengar suara menderu. Detik berikutnya, binatang raksasa laut dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di samping Xiao Yan dan mengepung Xiao Yan. Kamu mengatakan bahwa Zun Sang telah jatuh. Bahkan jika kamu adalah reinkarnasi Zun Sang, kamu bukan lagi Zun Sang. Jika kamu sangat tidak sopan, aku tidak keberatan membunuhmu. Pada saat yang sama, dalam kegelapan, 9 ular sanca raksasa ketika dia datang, sosoknya yang besar muncul di depan Xiao Yan, mulutnya penuh dengan gigi tajam, tetapi itu adalah suara anak kecil, meskipun kata-katanya penuh dengan niat membunuh, suaranya agak dramatis. Bunuh aku, beraninya. Xiao Yan berdiri tegak, dikelilingi 9 kepala ular piton raksasa. Sepertinya hanya dengan satu mulut, Xiao Yan bisa dicabik-cabik. Demi reinkarnasimu, aku memaafkanmu sekali sebelumnya, tapi kali ini, jika kamu bersikeras berpikir, aku bisa memenuhimu. Jiu Ying juga menanggapi Xiao Yan. Kamu ingin melahap Tuhan. Xiao Yan berkata dengan dingin, jika dia ingin menjinakkan 9 bayi, dalam hal karakternya, dia hanya bisa menjadi tangguh. Meskipun Zun Sang telah jatuh, aku adalah reinkarnasi, bukan Zun Sang, tapi aku bisa menekanmu di kehidupanku sebelumnya, jadi aku bisa melakukan hal yang sama hari ini. Meskipun Xiao Yan hanyalah dewa pertempuran, aura mendominasi yang terpancar darinya, tubuh tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Seiring dengan suara Xiao Yan, itu juga membuat Jiu Ying tiba-tiba, karena dominasi ini terlalu akrab baginya. Gunakan kekuatanmu untuk menemukan seseorang untukku di jurang kutub. Suara Xiao Yan terus keluar. Jiu Ying jelas dikejutkan oleh aura Xiao Yan. Sama seperti dia dalam keadaan linglung, Xiao Yan tiba-tiba menoleh dan menatapnya, ini sekilas. Saya adalah reinkarnasi dari atasan, jadi apa yang saya miliki di masa lalu juga harus menjadi milik saya di masa depan. Temukan untuk saya. Anda harus akrab dengan jiwa Cimi. Setelah masalah ini, saya bisa membawamu kembali ke Sengxi. Xiao Yan melanjutkan, ketika dia mendengar kata, Sengxi, mata Jiu Ying tiba-tiba beralih ke Xiao Yan, dan sebagian besar niat membunuh sebelumnya menghilang. Apakah ini benar? Jiu Ying tidak seharusnya berada di sini, itu sebabnya Yang Mulia meninggalkannya di sini. Bertahun-tahun yang lalu, itu milik Sengxi, pada saat itu, ada seorang raja kecil yang menemaninya. Apakah kamu menanyaiku? Xiao Yan berkata dengan dingin lagi, mata Jiu Ying segera berubah. Kemudian salah satu kepala ular sanca raksasa membuka mulut raksasanya dan mengeluarkan raungan, suara menyebar kemana-mana, dan raksasa jurang yang berkumpul, seolah-olah diperintahkan oleh raja, menyapu ke sekeliling. Di lautan hitam ini, ada raksasa jurang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tanpa kecuali, Jiu Ying adalah bos mutlak di sini. Di bawah perintahnya, semua raksasa jurang mematuhi perintahnya. Aku bisa membantumu, tapi kamu harus memenuhi janjimu dan membawaku kembali ke Sengxi. Jiu Ying berkata dengan serius, sebenarnya dia kagum pada Xiao Yan, bagaimanapun juga, arogansi dominan yang dipancarkan Xiao Yan barusan membuatnya melihat melewati sekali lagi sosok yang perkasa itu. Pada saat itu hanya bisa menjadi tunggangannya, patuh dan patuh. Meskipun tidak pernah mengalahkannya, semakin dia melakukannya, semakin mengejutkannya, sedemikian rupa sehingga Jiu Ying, terutama Xiao Yan, membuatnya mengingat kehormatannya. Atasan, pada saat itu, saya masih memiliki ketakutan yang tersisa. Jika kamu tidak dapat menemukan jiwa Cimi, kamu tidak dapat membicarakannya. Xiao Yan tidak sopan dan menjawab dengan dingin. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya tahu di mana Kaisar Pemakan Jiwa, kan? Xiao Yan bertanya, jika Jiu Ying bisa memimpin raksasa jurang ini, maka apa yang terjadi di seluruh wilayah kutub jurang tidak akan luput dari pandangannya. Itu tertelan olehku. Jiu Ying menjawab. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba menatap Jiu Ying. Aku ditelan olehmu. Xiao Yan berkata dengan terkejut, Jiu Ying mengangguk. Habiskan untukku. Xiao Yan berkata lagi,
dan Jiu Ying tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Ludahkan, aku menelan jiwanya, kata Jiu Ying dengan getir. Apa yang saya bicarakan adalah jiwanya, cepat, ludahkan untuk saya, dan Anda akan menelannya kembali ketika saya mencari jiwanya. Kata Xiao Yan, dan Jiu Ying tiba-tiba menunjukkan ekspresi malu. Ini memang agak sulit untuk ditangani, tetapi jika hanya membutuhkan ingatannya, masalahnya tidak besar. Kata Jiu Ying, setelah berbicara, ada cahaya yang mengalir di sekujur tubuh, dan kemudian satu kepala piton perlahan membuka mulutnya, aliran cahaya menyapu Xiao Yan. Dan streamer ini adalah memori kaisar pemakan jiwa. Meskipun tidak lengkap, itu telah diawetkan sekitar 60 atau 70, jadi itu harus memiliki memori yang kamu butuhkan. Jiu Ying menjawab, sepertinya sangat takut Xiao Yan akan benar-benar membiarkannya memuntahkan jiwa kaisar pemakan jiwa, dan kaisar pemakan jiwa tidak memiliki jiwa sama sekali, jiwanya terjalin dengan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan keberadaannya hanyalah sebuah wasiat. Oleh karena itu, apa yang ditelan Jiu Ying adalah jutaan jiwa, dan sangat tidak mungkin untuk memuntahkannya. Xiao Yan mengulurkan tangannya pada saat ini dan mengambil pita itu. Klon dewa asli tidak tahu apakah itu bisa diambil, tetapi pada saat ini, dia bisa memiliki ingatan kaisar pemakan jiwa, setidaknya dia bisa memanfaatkan sepenuhnya, klon Soul Eater, dan setidaknya dia bisa meringankan kebutuhan mendesak ini untuk sementara. Jika dia tidak dapat menemukannya, Xiao Yan akan mencoba mencari cara, saya khawatir dia harus menargetkan Jiu Ying. Xiao Yan mengambil pita itu, dan kekuatan jiwanya menyentuh pita yang diberikan oleh Jiu Ying di telapak tangannya. Itu milik memori agung dan berantakan kaisar pemakan jiwa. Memori yang rumit itu membuat Xiao Yan sakit kepala dan menyebabkan alis Xiao Yan berkerut, sedikit berkerut. Tetapi untuk berkembang setelah klon pemakan jiwa, Xiao Yan harus dengan sabar memilah-milah bahkan jika ingatannya berbintik-bintik, dan membaca sekitar 10 juta jiwa dan bahkan bagaimana seluruh tubuh kedagingan diringkas dari ingatan kaisar pemakan jiwa. Avatar pemakan jiwa dan avatar Genshen memiliki atribut yang sama sekali berbeda. Dalam pertempuran tertentu, efek avatar pemakan jiwa tidak akan kurang dari avatar dewa asli. Bagi Xiao Yan, avatar juga merupakan salah satu metodenya, dan itu adalah salah satu metodenya, juga tak terpisahkan. Ini adalah keterampilan yang diberikan Xie Zun kepada Xiao Yan. Melalui teknik pembentukan kehidupan, Xiao Yan dapat tumbuh lebih lancar dan lancar. Kekuatan dewa telah berkembang perlahan, dan sekarang alasan sebenarnya telah ditemukan, yaitu, energi dunia dibagi oleh subdunia. Jika Anda ingin kekuatan dewa tumbuh sesegera mungkin, maka Anda harus merebut kembali kekuatan dunia, energi milik Xiao Yan. Tapi bagi Zhu Hao, dalam hidupnya, protagonisnya adalah dia, bukan Xiao Yan. Oleh karena itu, dalam pandangan Xiao Yan, Zukuo lah yang mengambil ki dunianya. Demikian pula, dalam pandangan Zukuo, Xiao Yan lah yang mengambil ki dunianya, sehingga kekuatan Zukuo bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak peduli apa yang dia lakukan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia sepertinya diseret oleh sebuah kekuatan. Tapi Zhu Hao tidak tahu bahwa Suanyin Realm adalah subdunia milik Sheng Xi World, dan dia tidak tahu bahwa dia lahir setelah dia datang ke Suanyin Realm. Antara dia dan Xiao Yan, itu pasti akan menjadi pertarungan takdir, bukan musuh, karena keberadaan kedua belah pihak, hanya satu dari mereka yang harus dibiarkan bertahan. Xiao Yan, yang telah kehilangan klon dewa asli, jika dia benar-benar menghadapi Zhu Hao saat ini, saya khawatir dia bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk bertarung. Bagaimanapun, itu berasal dari atasan, dan akal serta bakatnya, tidak diragukan lagi, dan justru karena inilah Zua kelompok pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat dari dirinya akan muncul di sebelahnya. Selain itu, istana perburuan dewa yang ia dirikan selama bertahun-tahun juga menjadi semakin dalam seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, bagi Xiao Yan, Zhu Hao adalah tantangan terbesar dalam perjalanannya. 500 tahun kemudian, Xiao Yan dapat menggunakan pohon dunia lagi untuk kembali ke Sheng Xi, tetapi sebelum Xiao Yan mengalahkan Zhu Hao, saya khawatir kembali ke Sheng Xi tidak akan terlalu berarti. Setidaknya saat ini tidak ada modal yang dapat menyaingi Tian Renfu, jadi Xiao Yan masih perlu menjadi lebih kuat, jika dia ingin memenangkan kembali aliansi Dou Shen. Selain menghadapi Jin Taiwei, dia secara alami harus menghadapi Tian Renfu. Klon dewa asli diambil, dan sepertinya lebih jauh pada saat ini. Xiao Yan memejamkan mata dan membenamkan dirinya dalam ingatan kaisar pemakan jiwa. Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa kaisar pemakan jiwa tidak sama dengan istana surga A. Jiwanya sendiri masih ada, tetapi perilaku kaisar pemakan jiwa sama buruknya dengan surga dan rumah bumi, membunuh semua makhluk hidup untuk mencuri jiwa. Pada titik ini, bahkan di masa depan, Xiao Yan tidak akan mengambil tindakan seperti itu, langkah dalam promosi klon Soul Eater. Kecuali jiwa pengembara atau musuh yang dibunuh oleh Xiao Yan, tidak ada seorang pun di dunia kultivasi yang dapat mencapai integritas mutlak,
karena tidak ada definisi pasti tentang keadilan dan kejahatan, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menjadi layak di hati. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak akan membunuh tanpa pandang bulu untuk mendapatkan kekuasaan. Ini adalah garis bawah yang dianut oleh Xiao Yan. Setelah beberapa lama, suara Jiu Ying tiba-tiba terdengar, dan Xiao Yan, yang masih menyisir ingatan kaisar pemakan jiwa, terbangun. Hah! Xiao Yan perlahan membuka matanya, karena ingatan kaisar pemakan jiwa, Xiao Yan merasakan sakit kepala, bahkan jika dia menutup matanya, alisnya berkerut, tetapi pada saat ini, dia membuka matanya, dan matanya mengungkapkan rasa lelah. Ada berita. Jiu Ying berkata, Xiao Yan sangat gembira. Bisakah kamu mengkonfirmasi identitasmu? Xiao Yan bertanya. Aku ingat nafas jiwa Cimi. Dia tidak tahu di mana mendapatkan tubuh dengan kekuatan fisik yang baik. Itu muncul di utara jurang, dan tidak bergerak untuk saat ini, kata Jiu Ying setelahnya, semua, itu menelan sepotong jiwa Cimi. Jiwa itu terbagi, sehingga bisa langsung mengunci nafas jiwa Cimi. Selama raksasa jurang itu pergi, Jiu Ying dapat mengontrol bidang penglihatannya dan memastikan apakah itu benar. Pergi. Xiao Yan segera berdiri, tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan jiwa Cimi mengambil avatar dewa asli. Xiao Yan menatap Jiu Ying dan Jiu Ying menatap Xiao Yan, keduanya tercengang. Apa yang kamu lakukan? Pimpin jalannya. Xiao Yan berkata dengan marah, Jiu Ying menatap Xiao Yan, bahkan bisa dilihat dari matanya bahwa dia jelas tidak terlalu senang. Kamu harus tahu bahwa jika kamu ingin kembali ke Sengxi, hanya aku yang dapat membantumu. Kata Xiao Yan, tentu saja, ketika Xiao Yan mengatakan ini, dia tidak memiliki kepastian di dalam hatinya. Hanya saja saat ini, perlu untuk membujuk Jiu Ying untuk membantu, meskipun tidak bermoral, Xiao Yan memang tidak berdaya. Jika benar-benar tidak mungkin untuk membawa Jiu Ying kembali ke dunia Sengxi saat itu, memperkirakan bahwa orang ini tidak akan menyerah, tentu saja, Xiao Yan juga memikirkan tindakan balasan, dan jika tidak, mungkin, dia akan menyelinap pergi, tetapi jika ini masalahnya, jangan menyebutkan kembali ke dunia nyata Suanyin di masa depan. Tentu saja, jika dia bisa membawa Jiu Ying kembali, Xiao Yan sebenarnya ingin membawa Jiu Ying kembali ke Sengxi. Bagaimanapun, tidak peduli apa, kekuatannya yang kuat akan menjadi pertempuran besar ketika Sengxi diserang. Hanya saja pohon dunia dari Zichen Void Spirit Pagoda tidak dapat mengambil makhluk hidup, kecuali Xiao Yan mengambil rumah Jiu Ying, menjadikannya tiruan, dan menyegelnya di Zichen Void Spirit Pagoda. Ini mungkin satu-satunya cara. Jelas, bahkan jika Anda mengambil tubuh Jiu Ying, Anda tidak dapat mengambil jiwanya. Namun, pohon dunia tidak hanya dimiliki di Zichen Void Spirit Pagoda, jika tidak, bagaimana makhluk lain datang ke dunia nyata Suanyin, dan pasti ada cara lain untuk melakukan perjalanan ke dunia lain melalui pohon dunia. Ini adalah hal-hal yang akan datang nanti, hal terpenting saat ini adalah mengambil kembali klon dewa asli adalah kuncinya. Jiu Ying juga di bawah dorongan Xiao Yan. Meskipun tidak mau mematuhi perintah Xiao Yan, sudah terlalu lama berada di dunia nyata Suanyin. Dalam hatinya, mengapa dia tidak ingin kembali ke Sengxi, itu telah kehabisan metodenya, tetapi tidak bisa lagi kembali ke Sengxi. Xiao Yan memberi Jiu Ying harapan untuk kembali ke Sengxi, jadi meskipun Xiao Yan menegurnya, Jiu Ying mengertakkan gigi dan menahannya. Pada saat ini, sosok besar itu melayang perlahan, dan pada saat berikutnya, Xiao Yan maju selangkah dan duduk tepat di atas salah satu ular sanca raksasa di Jiu Ying, yang membuat Jiu Ying sedikit bingung. Lagi pula, bagian atas kepalanya hanya satu yang digunakan untuk menjadi pria itu duduk. Namun, perasaan yang diberikan Xiao Yan sekarang persis sama seperti dulu, kecuali kekuatannya terlalu lemah, tapi auranya tidak berkurang sama sekali.